Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik, mahasiswa Universitas Panjasakti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2. NIM saya 28921502000. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester, yaitu di mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh dosen saya Bapak Joni Desmanto. Materi yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah tentang responsif perusahaan terhadap lingkungan. Mari kita simak bersama. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata manajemen atau bahasa Inggris berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana, sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengurus, membimbing atau memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian umumnya, manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, mengarahkan serta mengawasi kegiatan secara efisien dan efektif. Tujuan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang dimana terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Yang ketiga, pengarahan, accounting. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling, monitoring, seperti itu. Sementara ada beberapa tokoh mendefinisikan manajemen sebagai berikut. Satu, sebagai Encyclopedia of the Social Science, yang diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Atau menurut dua ini, Mary Parker Follett, diartikan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang ketiga, Thomas H. Nelson, ini juga pakar manajemen. Manajemen perlahan adalah ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, serta bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan keuntungan. Sementara yang keempat dari G.R. Terry, manajemen diartikan sebagai proses yang khas terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Ini sementara pengertian organisasi. Jadi menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Yang kedua, sedangkan dalam arti umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional, serta sistematis yang terpimpin, atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi ada beberapa poin pembahasan yang menjadi titik besar yang akan kita bahas. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama adalah mengenai lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Yang kedua, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Yang ketiga, manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen. Yang keempat, dimensi etika dalam manajemen. Yang kelima, ada nilai personal sebagai standar etika manajemen. Yang keenam itu ada tentang isu seputar etika manajemen. Kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama adalah lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Jadi pada dasarnya ruang lingkup kegiatan organisasi adalah integrasi dari 3 konsep yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Jadi lingkungan itu sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi, seperti itu. Antar individu juga dari perilaku individu, juga perilaku kelompok. Lalu ada beberapa manfaat dari perilaku organisasi. Apa saja itu? Perilaku organisasi itu bisa sebagai map
sebagai roadmap kita dalam berorganisasi, juga bisa sebagai penelitian ya, juga bisa sebagai pemahaman ya, menambah pemahaman atau wawasan ya, literasi, membantu manajer ya, juga mencegah masalah, juga sebagai motivator, nah, juga menjaga hubungan industrial, juga sebagai pertahanan dalam organisasi. Itulah manfaat-manfaat dari perilaku organisasi. Sementara di sini juga ada mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan ya. Bagaimana cara mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan? Itu yang pertama adalah mempelajari dan mencari tahu apa yang telah dilakukan perusahaan lain. Ya, jadi intelijen atau kita memata-matai perusahaan lain ya. Kita pelajari dan juga kita cari tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan lain. Yang kedua, pastikan visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Jadi visinya itu harus sejalan ya dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, persiapan budget perusahaan. Budget perusahaan itu harus dipersiapkan ya, dihitung secara matang dan juga terukur. Yang keempat, libatkan karyawan secara langsung. Jadi harus dilibatkan karyawan itu secara langsung ya. Yang kelima itu melakukan promosi. Nah, inilah marketing ya. Kita harus melakukan marketing secara masif. Yang keenam, promosi yang berkelanjutan. Jadi marketingnya tidak berhenti pada satu tujuan atau satu waktu tertentu saja, tapi terus berkelanjutan atau secara kontinu. Yang ketujuh, lihat apa yang masyarakat sekitar butuhkan. Seperti itu. Jadi di suatu wilayah ya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, itulah yang harus kita harus kita ambil seperti itu. Yang kedelapan itu berdonasi di panti asuhan atau panti jompo ya. Nah, biasanya ada dana khusus yang disiapkan untuk kegiatan sosial seperti penyaluran donasi ke panti asuhan atau panti jompo ya, seperti itu kalau perusahaan. Sementara ini ada dimensi etika dalam manajemen ya. Jadi dimensi etika dalam manajemen itu ini ada yang sebelah kiri ini ada etika adalah pandangan atau keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk atau benar dan salah. Jadi perlu diperhatikan ya, dalam kita manajemen atau dalam ilmu manajemen itu perlu sekali diperhatikan etika kita memanage seseorang atau manage karyawan, atau etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer gitu. Nah, ini etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Jadi gitu ya. Jadi kalau etika manajemen itu standar kelayakan. Jadi mana yang kira-kira layak ya sebagai bahan untuk mengelola sebuah organisasi yang memenuhi kriteria seperti itu. Jadi memang harus diperlukan etika, atau penting sekali etika manajemen ini dalam pengelolaan organisasi. Nah ya, sementara nilai personal sebagai standar etika ya. Sementara nilai personal itu ya pada dasarnya merupakan cara pandang atau cara pikir dan keyakinan yang dipegang oleh seorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan nilai personal atau sebagai standar etika ya. Sementara isu tentang etika manajemen yaitu banyak sekali ya isu-isunya. Jadi pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan ya. Jadi memberikan hadiah. Juga ada penggunaan obat-obat terlarang ya, ada pemecatan tenaga kerja atau PHK, ada penggunaan tenaga kerja di bawah umur. Nah, ini banyak sekali isunya. Ada penyelewengan dalam catatan keuangan, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, cara bersaing dan perusahaan yang dianggap tidak etis. Nah, seperti itu. Ada polusi lingkungan, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, ada konflik-konflik kepentingan, pengawasan kualitas, ada penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Nah, ini adalah isu-isu ya tentang etika manajemen. Jadi banyak sekali isu atau problem-problem atau kasus-kasus ya di lingkungan, ruang lingkup sebuah perusahaan itu. Nah, seperti itu. Dan ini harus selesaikan ya
harus diselesaikan dengan mengembalikan kembali kepada standar kelayakan dalam pengelolaan organisasi tersebut, seperti itu. Ya, itulah mungkin yang bisa saya presentasikan dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan, itu datang dari diri saya pribadi yang masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.